dan teman-teman, izin memperkenalkan diri, nama saya Ardiana Pertiwi dengan NPM 2161201019 sebagai MC. Oke, tanpa basa-basi, berdirinya saya di sini bukan karena saya nggak ada diskusi lah ya. Tapi di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok 10 dengan materi pembahasan pengendalian mutu terpadu atau total quality control. Karena saya nggak mau pemaparan materi pada hari ini terganggu, jadi mohon untuk para audiens harap tenang dalam memperhatikan. Sebelum presentasi ini kita mulai dan kita semangat lagi, kita terus semangat dulu teman-teman. Berdiri dong. Oh, ini. Udah tahu kan? Semangat belum? Belum. Kasih kakak. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi dong. Tepuk semangat. Presentasi kita mulai, waktu dan tempat dan bersama kepada Anda. Good afternoon, friends. Good afternoon, Miss Maggie. My name is Francisco Pamukas. I am 261201006. As instructor, we will read the presentation. The material this afternoon is pengendalian terpadu atau total quality control, which will be presentation by Miss Elisa, IPM 21610100036. Marcelina Eva 21610100056. Evika Ingrid Jonas 21610100050. Okay, for group 10, please start your presentation. Thank you, moderator. Oke, di sini kita akan membahas tentang apa yang pertama itu perkembangan dan mentalitas dasar TKC. Lalu yang kedua pengertian dan manfaat TKC. Lalu yang ketiga itu sistem manajemen TKC dan yang keempat itu penerapan dan pemecahan masalah TKC. Ini akan dibawakan oleh saudara Ingrid Jonas. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu perkembangan dan mentalitas dasar TQC. Kemajuan pendidikan, teknologi, informasi, dan peradaban mendorong masyarakat konsumen semakin kreatif dan cenderung untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang bermutu baik. Hal ini menciptakan persaingan yang ketat antar perusahaan serta mendorong karyawan bekerja efektif dan efisien. Dengan begitu, barang atau jasa yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga mempunyai daya saing yang besar di pasaran. Selanjutnya ini perkembangan TQC. Pada tahun 1920 sampai 1940, pengendalian mutu atau quality control mulai dilakukan di Amerika Serikat terbatas pada produk pabrik. Kemudian mulai tahun 1940 dilakukan dengan metode statistik. Pada tahun 1940 sampai 1950, penerapan pengendalian mutu dengan statistik dan mulai diadakan penelitian secara kelompok untuk mengendalikan mutu yang dimaksud. Pada tahun 1950 sampai 1955, pengembangan pengendalian mutu dengan menekankan sebagai bagian integral dari pengendalian manajemen.
Joint Objective sama dengan NDS. Ini dikembangkan untuk menggarisbawahi perencanaan strategis dan pengembangan manajemen. Tahun 1960 sampai 1965 mulai diperkenalkan Quality Control Circle atau PCC sama dengan DKM atau gugus kendali mutu. Ini sebagai penggalakan pemeriksaan dengan pengendalian mutu agar seluruh karyawan tertinggi sampai dengan terbawah mempelajari metode statistik dan berpartisipasi aktif dalam pengendalian mutu. Selanjutnya terakhir dari pada tahun 1965 sampai 1978, QCC gaya Jepang lebih dikenal dengan nama PQC yang menekankan PDCA atau Plan Do Change Action pada seluruh tingkat organisasi oleh semua orang. Dua, organisasi. Di sini ada perbedaan konsep organisasi gaya Jepang dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat adalah sebagai berikut. Pada konsep Jepang, QCC ada tanggung jawab perorangan terbatas, tanggung jawab bersama besar, kesediaan berbuat lebih, kesadaran kelompok, dan perbedaan golongan tidak mencolok. Sedangkan dalam konsep Amerika Serikat atau Eropa Barat (NBO), tanggung jawab perorangan besar, tanggung jawab bersama kecil, pengkotakan atau adanya spesialisasi, adanya pemeran utama dan perbedaan golongan yang nyata. Dan dalam konsep PQC, mengutamakan mutu, memperlakukan proses berikut sebagai pelanggan, pengendalian mutu dengan fakta, dan melaksanakan pengendalian mutu pada proses. PQC dan PCC perlu dipelajari dalam SDM karena manusia adalah aktiva yang paling berharga, perencana, dan pelaku dalam mewujudkan barang atau jasa yang bermutu tinggi. Selanjutnya dari dasar PQC. Dasar PQC adalah mentalitas, harapan, dan manajemen partisipasi dengan sikap mental yang mengutamakan kualitas kerja. Mentalitas adalah kesediaan bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya dari mentalitas dasar PQC. Yang pertama A, kerjasama dan partisipasi total. Ini agar karyawan mengetahui cara-cara dalam membangun sikap mental dasar di lingkungan pekerjaan masing-masing. Tujuannya adalah berorientasi kepada tanggung jawab kelompok, bersedia membuat lebih atau berpartisipasi dalam bidang yang berhubungan, menciptakan kesadaran kelompok, dan dapat saling menghargai antara golongan atau tingkatan. Yang B, berorientasi kepada mutu. Mutu atau kualitas ini adalah disesuaikan dengan permintaan. Sistemnya adalah pencegahan sejak awal dikerjakan dengan benar. Standarnya adalah tidak ada cacat atau harus tidak ada kesalahan. Dan terakhir, ukurannya adalah biaya untuk mencapai kualitas. Prinsip-prinsip kualitas ini adalah kepuasan pemakai. Jadi berorientasi pada pemakai, bukan pada standar. Mencakup kualitas dari semua jenis pekerjaan, merupakan tanggung jawab setiap orang sehingga sejak awal harus dilaksanakan dengan benar. Pengertian kualitas mencakup kualitas yaitu produk, orang, dan aktivitas, biaya, pengiriman, keselamatan, dan moral. Selanjutnya yaitu C, hubungan atasan dan bawahan. Ada point plan. Plan yang dimaksud ini penentuan objektif secara kerjasama atau kolaborasi dengan pemberian rekomendasi atasan dan bawahan berpartisipasi. Yang kedua yaitu do, pencapaian objektif secara kerjasama dengan adanya dukungan dari atasan dan pengendalian diri dari bawahan. 3, check, penilaian hasil bersama dengan memberikan penghargaan dari atasan dan memberikan kesempatan penilaian sendiri dari bawahan. Yang terakhir yaitu action, tindakan selanjutnya seperti pemecahan masalah bersama atasan dan bawahan dengan dukungan atau pengarahan dari atasan serta motivasi diri dari bawahan. Selanjutnya akan diteruskan oleh
Poin yang pertama adalah total quality control atau TQC. Pengendalian mutu terpadu adalah satu sistem yang efektif untuk mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan kualitas, pemeliharaan kualitas, dan perbaikan kualitas dan mutu dari berbagai kelompok dalam organisasi, sehingga meningkatkan produktivitas dan pelayanan ketika dan paling ekonomis yang menimbulkan kepuasan semua langganan. Maksudnya yaitu di dalam sistem tersebut menjaga dan memperoleh kualitas produk sesuai dengan yang diharapkan. Yang dimaksud dengan sistem yang efektif yaitu apabila tujuan yang ditentukan dapat tercapai atau bisa dikatakan sistem yang efektif bisa berpengaruh sangat positif bagi suatu pengorganisasian. Untuk poin yang kedua, pengertian dasar. Pengendalian mutu terpadu atau PMT adalah suatu sistem manajemen yang melibatkan suatu tingkatan karyawan melalui pelaksanaan konsep quality control dan metode statistik untuk memuaskan pelanggan dan karyawan. Yaitu konsep PMT atau pengendalian mutu terpadu sangat berguna untuk organisasi perusahaan untuk memanajemen, dan konsep quality control ini sangat memicu pada metode statistik dan memuaskan pelanggan dan karyawan. Untuk yang B, quality control circle adalah sekelompok kecil karyawan dari lingkup kerja yang sama dengan sukarela melakukan kegiatan pengendalian dalam konteks teknik quality control. Yang kedua, quality control project adalah kelompok kecil karyawan dari lingkup kerja yang sama atau lebih luas. Untuk yang D, dukungan manajer adalah dukungan dari manajer pusat dalam menetapkan kebijakan dan memberi arahan serta dukungan dari manajer media untuk berperan serta dalam TIC. Untuk yang E, kekuatan TIC terletak pada bagian terlemah dari rantai lingkaran lurus dari mutu atau ICC. Untuk tujuan pelaksanaan TIC, yang A, pencapaian kebijakan dan target perusahaan secara efisien. Yang kedua, perbaikan hubungan manusia serta mutu barang dan jasa. Yang ketiga, peningkatan moral prakarsa dan kerjasama karyawan. Yang D, pengembangan kemampuan tenaga kerja. Yang E, peningkatan produktivitas dan profitabilitas usaha. Yang keempat, manfaat pelaksanaan TIC bagi karyawan. Untuk yang pertama, meningkatkan kemampuan karyawan dalam melihat, mengendalikan permasalahan dan mencapai alternatif perusahaan. Untuk yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan berpartisipasi di dalam kegiatan kelompok kerja. Yang ketiga, membiasakan berpikir secara analitis dengan menggunakan teknik quality control. Yang keempat, meningkatkan daya kreativitas. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Dan selanjutnya, manfaat TIC bagi perusahaan. Yang pertama, pembangunan perusahaan melalui akumulasi gagasan-gagasan perbaikan. Yang kedua, meningkatkan daya saing barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, berpartisipasi semua karyawan di dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Manfaat TIC bagi konsumen. Yang pertama, konsumen akan memperoleh barang dan jasa yang bermutu baik. Untuk yang kedua, konsumen akan mendapatkan kepuasan dari barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, konsumen akan memperoleh barang atau jasa yang memenuhi kesehatan dan keselamatan. Yang keempat, konsumen akan menerima barang sesuai dengan pesanannya. Yang kelima, pemerintah akan mendapatkan pajak-pajak. Untuk syarat penerapan TIC atau PMT yaitu bertujuan untuk mengendalikan mutu produk juga termasuk usaha perbaikan struktur dan manajemen organisasi. Untuk yang A, seluruh sumber daya manusia yang turut serta dalam kegiatan. Yang B, TIC atau PMT sebagai totalitas pengendalian terhadap mutu produk secara bertahap. Yang C, seluruh mata rantai dalam subsistem harus mampu bekerja efisien dan efektif dengan didukung sikap mental
mental positif dari setiap individu anggotanya. Yang D, sarana prasarana di lingkungan kerja harus mendukung pelaksanaan pengendalian mutu terpadu atau PMT. Untuk sistem manajemen TKC, manajemen dibahas meliputi yang pertama, yang dimaksud dengan sistem manajemen. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian atau konsep dasar dari sistem manajemen seutuhnya. Yang kedua, dapat melihat cara penerapan yang paling tepat dan efektif. Yang ketiga, sistem manajemen memilih 3 tingkat aktivitas sesuai dengan struktur piramidal organisasi, dan setiap jenjang memiliki tugas membantu penerapan TKC sesuai dengan fungsi dan fungsinya masing-masing. Untuk poin yang kedua, kebijakan manajemen. Yang A, dukungan dari manajemen puncak dalam penerapan kebijaksanaan dan memberi pengarahan. Yang kedua, dukungan dari manajer menengah untuk berperan serta dalam TKC. Yang C, paskat harus diterapkan oleh setiap atasan, subunit atau sekelompok kerja dengan cara yang benar agar kesalahan dapat diketahui sedini mungkin. Oke, terima kasih. Di sistem manajemen kita membahas tentang proses kerja itu ada beberapa poin dari proses kerja tersebut, yaitu pengajuan masalah. Jadi ketika kita mau menerapkan TIC atau quality control, total quality control, kita harus yang pertama itu pengajuan masalah. Jadi masalah apa yang ada di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu kita ajukan. Lalu kita buat proses total quality controlnya. Lalu yang B, analisis permasalahan. Jadi ketika masalah itu sudah diajukan, kita analisis masalah apa yang ada di dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut dan bagaimana cara pemecahan masalah tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu mencari pemecahan masalah. Seperti yang saya katakan tadi, itu ketika pengajuan dan analisis masalah sudah kelar, kita mencari solusi untuk guna memecahkan masalah tersebut. Lalu yang kedua itu presentasi pada pihak manajer. Presentasi yang dimaksud kita kita sebagai karyawan, kita mengajukan ke pihak manajer bahwasanya kita akan melakukan total quality control atau TQC dengan masalah-masalah bla, dan ketika presentasi tersebut kita menjelaskan kepada manajer agar manajer meng-ACC apa yang kita mau. Lalu yang ke E itu manajer akan meninjau, menelusuri dan meminta tindak lanjut dari presentasi yang dimaksud. Nah, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, manajer akan menilai, meninjau, menelusuri dan meminta tindakan lanjut dari presentasi yang kita lakukan. Oke, selanjutnya. Pelaksanaan program TQC. Pelaksanaan program TQC ini ada dua, yaitu dari sisi karyawan dan dari sisi manajer. Yang dari sisi karyawan itu menciptakan suasana yang cocok. Jadi kita sebagai karyawan, misalkan kita karyawan, kita menciptakan suasana yang cocok agar kita mencapai tujuan tertentu yang kita mau ketika kita mengajukan TQC. Jadi ketika kita melakukan TQC itu kita ada tujuan tertentu. Oleh karena itu, menciptakan suasana yang cocok ini sangat penting bagi sebuah karyawan. Lalu yang kedua itu saling memberi informasi dan berkomunikasi. Begitu pun penting karena informasi dan komunikasi antar karyawan itu sangat penting guna menuju kesuksesan sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu yang ketiga, dijadikan program sukarela. Nah, karena TQC ini penerapannya sangatlah dari pribadi manusia itu merubah mindset, pola pikir dan pribadi manusia. Jadi kita harus melakukan dengan sukarela. Kalau kita tidak melakukan dengan sukarela, program tersebut tidak akan terlaksana. Lalu yang keempat itu memberikan pengarahan dari latihan. Nah, gak hanya dengan sukarela, tapi kita juga ada pelatihan, seminar ataupun pelatihan-pelatihan lain guna menuju
yang kita tuju atau suatu tujuan yang kita rangkap dalam TKC. Lalu yang kelima itu bersikap terbuka dan positif. Nah, itu juga sangat penting bagi karyawan. Lalu yang keenam itu menyediakan waktu, sarana, fasilitas dan dana. Nah, begitupun waktu, sarana, fasilitas dan dana itu sangatlah penting guna kita menunjang suatu kesuksesan apa yang kita tuju dalam program TKC. Lalu kalau dari sisi manajer, mengajukan dan menjalankan program TKC kepada pucuk pimpinan. Nah, tugas manajer kan awalnya karyawan mengajukan manajer lalu kita ajukan ke pucuk pimpinan. Nah, tugas manajer itu menjelaskan, itu menyampaikan menyampaikan dan menjelaskan apa yang kita mau dari karyawan. Lalu yang kedua juga itu menjelaskan tujuan dan hasil yang akan kita capai. Nah, kita nggak hanya membuat program tersebut, tapi kita harus ada tujuan dan hasilnya apa itu harus kita pikirkan sebelum kita melakukan program TKC. Lalu yang ketiga itu mendapat dukungan dari pucuk pimpinan. Nah, itu tugas dari manajer, gimana ketika manajer sudah ACC, bagaimana dia mendapat dukungan dari pucuk pimpinan untuk kita melakukan program tersebut. Kendala pelaksanaan program TKC. Kendala dari bawahan. Dari kendala pelaksanaan program TKC ada dua, itu kendala dari bawahan, lalu kendala dari atasan. Kendala dari bawahan itu yang pertama, adanya ketidaksetujuan. Nah, yang sudah dibahas tadi, TKC ini memerlukan sukarela. Jadi apabila pola pikir dari setiap karyawan tidak ada niatan untuk berkembang atau niatan untuk berubah atau hanya bekerja dengan semaunya dia, jadi untuk mendapat kesetujuan antar karyawan ini sangat susah. Nah, jadi kendala ini salah satunya untuk kita menerapkan program TKC. Lalu yang kedua, merasa dimanfaatkan oleh pimpinan. Iya, kenapa seperti itu? Karena ketika kita melakukan program TKC yang mendapat mendapat hasil yang lebih memuaskan itu pimpinan, bukan karyawan. Karyawan hanya mungkin dia bisa mungkin proses kerjanya saja yang lebih baik, namun untuk hasil atau gajinya tetap. Cuman untuk proses atau untuk hasil yang sangat memuaskan dari pimpinan. Karena apa? Mungkin dari produk yang mereka buat itu jadi semakin lebih baik karena adanya program TKC. Lalu yang ketiga itu merasa sebagai beban tambahan. Iya, karena apa? Sebenarnya kita kerja secara standar, karena adanya program TKC kita bekerja secara lebih maksimal. Karena kan gimana ya? Kita tidak menafik setiap karyawan atau orang buruh itu tuh kerja sesuai semau dia. Jarang ada yang emang benar-benar bekerja dengan itu, jarang ada. Oleh karena itu memang merasa sebagai beban tambahan. Lalu yang keempat itu adanya sikap mengapa saya harus menolong atau membantu perusahaan. Nah, kenapa ada kalimat seperti itu? Karena kan tadi kita jelaskan bahwasanya program TKC ini dilakukan kalau bisa dengan cara sukarela. Oleh karena itu adanya kalimat seperti ini karena itu memang suatu kendala ketika kita melakukan program TKC. Lalu yang kelima itu tidak dijalankan atau dilakukan di tempat kerjanya. Ya, karena apa ya? Program tersebut emang sangat susah untuk kita menerapkan diri pribadi masing-masing antar karyawan. Oleh karena itu emang sebuah kendala itu yang dijalankan. Lalu yang keenam, tidak ada waktu untuk berkelompok atau circle. Karena kan biasanya nih kita di kelas pun ada circle, begitupun juga di tempat kerja kita pasti ada circle atau kelompok kecil tertentu. Oleh karena itu ketika penerapan program TKC ini mereka sudah tidak ada lagi kelompok tersebut karena mereka sudah fokus kerja untuk menuju suatu tujuan yang diinginkan ketika kita melakukan program TKC. Nah, lalu kendala dari atasan. Kendala dari atasan itu adalah ada atasan tidak mendukung kegiatan TKC atau PNT. Nah, kenapa atasan tidak tahu tentang TKC dan PNT atau tidak mendukung? Itu biasanya dia kurang memahami gunanya TKC itu apa. Itu kadang-kadang jadi sebuah kendala dari atasan tidak mendukung. Lalu yang kedua, sangat sibuk dan tidak ada waktu. Nah, mungkin atasan tidak mengetahui ketika TKC, mungkin dia juga sangat sibuk dan tidak ada waktu. Itu menjadi sebuah kendala ketika kita menjalankan program TKC. Lalu yang ketiga itu kurangnya kewenangan yang dimiliki. Nah, kadang ketika sebuah atasan tidak mengetahui secara detail dan fungsi-fungsi TKC, jadi dia tidak merasa kosong dan tidak punya kewenangan untuk dia
mendukung program tersebut. Lalu yang keempat, belum memahami secara jelas pengertian teknisi. Nah, ini yang kita bahas tadi, atasan tidak memahami, oleh karena itu dia tidak mendukung, tapi itu dia kurang pernah karena dia kurang memahami. Karena banyak atasan yang seperti itu. Lalu yang kelima, atasan menganut sentralisasi dan memenang. Oke, next. Lalu yang bagian D, penerapan dan pemecahan masalah TKC. Itu ada yang pertama, tujuan, penerapan dan pengembangan. Yang A, pengembangan suatu sistem dan praktek manajemen memerlukan suatu proses perubahan mentalitas. Nah, mengapa program TKC ini dilakukan secara sukarela? Karena yang kita tuju adalah mentalitas seorang karyawan, dan itu yang akan kita rubah guna menuju kesuksesan atau suatu tujuan yang kita tuju. Lalu yang kedua itu proses pertumbuhan tersebut lebih banyak ditekankan pada perubahan tingkah laku manusia. Nah, enggak hanya mentalitas, namun tingkah laku yang kita rubah dalam proses TKC tersebut. Lalu yang ke C, proses TKC memerlukan waktu dan perhatian manajemen. Nah, program TKC juga ini tidak hanya sebuah program, tapi tetap kita manajemen untuk agar program tersebut terlaksana dengan lancar. Lalu yang D, mengetahui bagaimana cara mendorong dan mengelola proses perubahan. Jadi yang dimaksud itu enggak hanya kita menjalankan apa yang disuruh pimpinan, namun kita juga mengetahui bagaimana cara untuk berubah, habis itu bagaimana cara untuk mendorong karyawan atau teman rekan kerja untuk berubah menjadi lebih baik. Lalu yang kedua itu penerapan sistem. Penerapan suatu sistem manajemen selalu mengakibatkan terganggunya keseimbangan. Timbul dua pihak yang pro dan kontra menerima teknisi dan menolak teknisi. Nah, kenapa ada pembahasan seperti ini? Karena yang pertama kita bahas tadi, teknisi ini perlu sukarela. Lalu yang ditekankan juga mentalitas dan juga tingkah laku manusia. Oleh karena itu bakal timbul pro dan kontra. Karena orang yang untuk merubah diri masing-masing sangatlah susah. Jadi ada yang tidak setuju dan tidak setuju. Oleh karena itu bakal timbul dua pihak, itu pro dan kontra. Lanjut. Dasar-dasar pemecahan masalah. Menurut JDW mengemukakan 3 langkah pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, identitas masalah dengan meneliti apa dan bagaimana masalah yang timbul. Lalu yang kedua, pengembangan alternatif pemecahan masalah yang mungkin dapat menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang ketiga, pemilihan alternatif yang terbaik yang dapat berdasarkan kriteria yang dipergunakan. Lanjut. Pemecahan masalah teknis. Pemecahan masalah teknis dilakukan dengan plan, do, check, dan action (PDCA) yang dijabarkan menjadi 8 langkah pemecahan masalah, khususnya dalam quality circle. Nah, kita bahas circle ini. Yaitu ada 8 langkah pemecahan masalah dalam fungsi organisasi, yaitu menentukan prioritas masalah. Masalah mana yang perlu kita rubah? Itu prioritas masalah. Dan yang kedua, menjelaskan mengapa masalah harus diprioritaskan. Nah, jadi nggak hanya menentukan, tapi kita prioritaskan dan menjelaskan mengapa itu kita prioritaskan masalah tersebut, gitu loh. Lalu yang ketiga, mengenali status masalah. Jadi kita juga harus mengenali masalah tersebut. Lalu yang keempat, susun langkah-langkah perbaikan. Nah, ketika kita sudah memprioritaskan, habis itu menjelaskan mengapa masalah menjadi prioritas, habis itu mengenali suatu masalah, kita juga harus menyusun langkah-langkahnya. Langkah-langkah proses perbaikan seperti apa yang akan kita terapkan. Lalu yang kelima itu melaksanakan langkah-langkah perbaikan. Setelah kita menyusun dan kita menganalisis, kita tinggal melaksanakannya. Lalu yang keempat itu periksa hasil perbaikan. Ketika kita sudah melaksanakan, kita juga harus cross check, memanajemen perbaikan yang telah kita capai seperti apa. Itu harus harus kita periksa proses perbaikan hasil, periksa hasil perbaikan tersebut. Lalu yang ketujuh, mencegah terulangnya masalah. Ketika perbaikan sudah kita terapkan dan itu mendapatkan hasil, bagaimana cara kita mencegah masalah itu terulang kembali. Oleh karena itu adalah mencegah terulangnya masalah. Lalu yang ke-8 itu menggarap masalah selanjutnya. Jadi masalah dalam suatu perusahaan atau organisasi itu gak hanya masalah-masalah ketika kita dengan program teknis selesai lalu masalah kelar. Jadi pasti ada masalah-masalah selanjutnya. Oleh karena itu menggarap masalah selanjutnya. Ketika program yang pertama sudah selesai, kita menggarap program yang kedua. Lanjut.
Contoh TKC ini contohnya. Sebuah perusahaan laptop memiliki quality control yang rendah. Ini akan berdampak pada kualitas laptop yang akan dihasilkan dan tentu saja tidak memuaskan pelanggan yang membeli produk. Tidak ada TKC. Nah, ketika tidak ada TKC ini karena yang saya bahas tadi sebuah karyawan, seorang karyawan dia bekerja semaunya. Jadi untuk hasil atau kualitas dalam suatu produk itu tidak maksimal. Nah, ketika diadakan TKC ini, sehingga perusahaan memutuskan untuk mengingatkan tentang quality control. Perusahaan memberikan pelatihan dan seminar kepada karyawan untuk meningkatkan presentasi kerja karyawan. Jadi ketika ada TKC itu guna untuk meningkatkan presentasi karyawan. Oleh karena itu mengapa TKC ini kita lakukan secara sukarela khusus untuk karyawan karena memang cukup berat untuk kita melakukannya. Lalu dan juga pimpinan perusahaan dengan segala jenis pelatihan dan memberikan ini akan berdampak pada meningkatnya kualitas laptop yang dihasilkan. Laptop yang dibeli akan memuaskan pelanggan. Nah, inilah salah satu tujuan dilakukan TKC. Jadi emang kita karyawan harus bekerja secara maksimal, bekerja secara mental kita dirubah, proses kita kerja dirubah karena kita satu yang kita tuju itu memuaskan pelanggan dalam perusahaan tersebut. Thanks. Kesimpulannya, menghadapi era globalisasi sekarang ini, setiap perusahaan atau organisasi harus mampu menghasilkan produk yang utuh, yang baik, harga lebih murah dan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perbaikan mutu semua aspek yang berkaitan produk tersebut sehingga pembeli akan menjadi pelanggan yang setia. Mutu yang tercipta dengan kondisi seperti itulah yang disebut mutu terpadu atau secara menurut total quality. Nah, ini yang kita tuju ini untuk kita membuat total quality control. Oke, next. Terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Okay, thank you for the friend. Before the question and answer session started, I stand MC to some Kasih tepuk tangan buat teman-teman untuk mereka. Kayaknya ada dari beberapa kali juga biar pada kawan tuh kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi potong bebek angsa tapi liriknya kita ganti. Jadi nanti sebagian sini liriknya ganti wak-wak, sebelah sini wak-wak gitu. Nanti gantian. Jadi kalau nanti saya tunjuk sini, itu nanti yang bunyi sini dia gitu. Masukkan ya. Pakai gue. Ulang ya. Maksud nggak? Jadi nanti kan kita nyanyi itu potong bebek angsa, tapi liriknya nanti diganti jadi wak-wak sama wak-wak gitu. Jadi kan kayak kalau aku tunjuk wak-wak terus aku di sini wak-wak kayak gitu. Yuk pulang yuk. Ayo mulai yuk. 3, 2, 1. Yuk ulang yuk. 3, 2, 1.
Ada 5. Ayo kan tangan ini. Ayo. Gimana sih? Kalau ada 5 ya. Intinya ganti jadi Iya. Wakaf sama wakaf. ya. 3, 2, 1. Organize your friend when you do something, please don't do it. And you don't understand, you can ask me. Then I will upon the first session for our three questions. Are there any questions? Siapa yang bertanya? Oke. Saya perhatikan dari berikuti dengan NPM03. Pertanyaan saya, mengapa mutu harus menjalankan konsep manajemen mutu secara terpadu? Saya ulang, mengapa mutu harus menjalankan konsep manajemen mutu secara terpadu? Okay, questions will be accommodated first or further with question. Please repeat your next question. Saya lagi. Oke. Perkenalkan, nama saya Sebastian David Bayu Pratama dengan NPM 31. Saya ingin menanyakan mengapa penting dilakukan pengendalian mutu dalam suatu pelayanan. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Mengapa penting dilakukan pengendalian mutu dalam suatu pelayanan? Okay, next slide. Perkenalkan, saya Bersunanda dengan NPM 49. Saya ingin bertanya, apa penting pengujian pengendalian mutu bagi MSDM? Terima kasih. Apa penting pengujian pengendalian mutu bagi MSDM? Terima kasih. Absen. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cero. Mengapa
dibacakan secara otomatis. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu. Mengapa penting dilakukan pengendalian mutu dalam suatu pelayanan? Ya, Ya, menurut saya karena penting karena dapat meningkatkan indeks mutu kepuasan. Jadi tentang quality sistemnya. Jadi ketika kita melakukan pengendalian mutu itu dapat meningkatkan indeks kepuasan mutu. Lalu juga kita dapat meningkatkan mutu produktivitas dan efisiensi. Lalu juga kita dapat meningkatkan laba atau keuntungan dalam perusahaan. Lalu juga dalam pasar ketika kita menjual suatu produk itu juga dapat berpengaruh ketika kita pengendalian mutu, karena itu dapat menjadi acuan atau sebuah perusahaan menjadi atau mendapatkan laba itu besar. Lalu yang selanjutnya itu dapat juga merubah moral dan semangat karyawan. Oleh karena itu dilakukan pengendalian mutu. Itu sih yang pentingnya pengendalian mutu dilakukan dalam suatu pelayanan. Kalau bisa dipahami. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Angga Aris. Apa penting pengujian pengendalian mutu bagi manajemen sumber daya manusia? Jawabannya itu penting karena pengujian pengendalian mutu dapat menentukan kebutuhan tindakan korektif dalam proses pembuatan. Pengendalian mutu yang baik membantu perusahaan memenuhi permintaan konsumen untuk produk yang lebih baik. Pengujian kualitas melibatkan setiap langkah pada proses pembuatan. I will open the second session with 3 questions. Does anyone want to ask? Are there any questions? Any alternative session one? Okay, please stay. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Sendana, saya lulusan 1 Saya bertanya, kenapa kita sangat memerlukan buku untuk mengendalikan organisasi? Mengapa kita sangat memerlukan buku untuk mengendalikan organisasi tersebut? memerlukan mutu untuk mengendalikan organisasi? Questions we will be opening. First round of questions. Please repeat your next question. Saya Michelle Yohanes, NPM 307. Saya ingin bertanya, nilai apa yang terkandung dalam budaya Indonesia dalam pengendalian mutu terkandung ya. Nilai apa yang terkandung dalam budaya Indonesia
terkandung dalam apa? Nilai apa yang terkandung dalam budaya Indonesia dalam pengendalian mutu terpadu? Okay, next. It is Perkenalkan, nama saya Faris Radianto, NPM 23. Mau nanya, Unsifat TQM dapat diterapkan di Indonesia? Unsifat TQM dapat diterapkan di Indonesia? Baik, saya melanjutkan lagi pertanyaannya. Jadi sudah ada revisinya selanggang. Mengapa kita sangat memerlukan mutu untuk pengendalian organisasi? Dan yang kedua dari saudara Michel, nilai apa yang terkandung dalam budaya Indonesia dalam pengendalian mutu terpadu? Dan yang ketiga dari saudara Fani, mungkinkah TQM dapat diterapkan di Indonesia? This one was to answer the question that everyone Oke, terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari saudara Sestra, yaitu mengapa kita sangat memerlukan mutu untuk mengendalikan organisasi. Kita sangat memerlukan ya itu yang ditanyakan ya. Kita perlu untuk membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha. Untuk membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan baik dari anggota maupun pelanggan atau klien, lalu memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Jadi, mengapa kita sangat memerlukan mutu untuk mengendalikan organisasi itu untuk membangun motivasi dan budaya kerja
dalam organisasi maupun badan usaha membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan baik dari anggota maupun pelanggan dan klien, lalu memberikan inovasi atau pengetahuan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Itu gunanya kita memerlukan mutu untuk mengendalikan organisasi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Michelle. Nilai apa yang terkandung dalam budaya Indonesia dalam pengendalian gizi padu? Jawabannya yaitu pertama, bahwa atas kekeluargaan, yaitu kesejahteraan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Yang kedua, gotong royong sebagai bekerja sama atau tolong menolong, bantu membantu. Yang ketiga, Budi Handayani. Contohnya seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun beraneka ragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan tidak membeda-bedakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Fani Sumairi. Mungkinkah TGM dapat diterapkan di Indonesia? Jawabannya mungkin. Dipenuhi dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, setiap perusahaan atau organisasi harus secara terus-menerus melakukan perbaikan kualitas produk dan pelayanan sehingga dapat memuaskan para pelanggan. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada pemilik pemasok atau karyawan dan para pemegang saham. Yang ketiga, memiliki wawasan jauh ke depan dalam mencari laba dan memberikan kepuasan. Dan selanjutnya, fokus utama tertuju pada proses, baru mengejar hasil. Dan terakhir, menciptakan kondisi di mana para karyawan aktif berpartisipasi dalam menciptakan perubahan. Okay, next we will open the last session with 3 questioners. Does anyone want to ask? Are there any questions? Okay, please. Perkenalkan, nama saya Maria Fadila Marita dengan NPM 0124. Pertanyaan saya tentang quality control. Apa tujuan utama quality control atau ICC bagi lingkup kerja? Bagi lingkup kerja, lingkup kerja. Okay, next. Please. Perkenalkan, nama saya Selani Elsia, NPM 28. Tujuh bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengendalian kualitas? Faktor apa saja yang mempengaruhi pengendalian kualitas? Class will be appropriate. Next question. Please. Perkenalkan, nama saya
Perlu tidak perusahaan mempertimbangkan jenis dan mutu produknya yang akan diproduksi? Jika perlu, itu apa saja yang perlu dipertimbangkan? Please, for question, so answer the questions that can be explained. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Bella. Apa tujuan utama QCC bagi lingkup kerja? QCC atau Quality Control satu kelompok dari lingkup kerja yang sukarela melakukan kegiatan pengendalian dan perbaikan secara berkesinambungan dengan teknik-teknik pengendalian mutu, dengan meningkatkan mutu atau kualitas produk atau jasa berkesinambungan. Perusahaan tentu harus menerapkan program peningkatan dan perbaikan keberlanjutan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sita. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengendalian kualitas? Jawabannya adalah pengaruh pengendalian kualitas antara lain yang pertama yaitu segi operator, yaitu keterampilan dan keahlian dari manusia yang menangani produk. Yang kedua dari segi bahan baku, yaitu bahan baku yang dipasok oleh penjual. Yang ketiga segi mesin, yaitu jenis mesin dari elemen-elemen mesin yang digunakan dalam proses produksi. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sofi, yaitu apa saja yang perlu dilakukan perusahaan dalam mempertimbangkan jenis dari mutu produksi dan dari mutu produk yang akan diproduksi. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukannya adalah yang pertama pilih usaha, pilihlah usaha yang memiliki peluang besar. Lalu yang kedua sesuai dengan kemampuan. Lalu yang ketiga sesuai dengan kondisi keuangan. Lalu yang keempat mempertimbangkan bahan baku, apakah mudah didapat atau tidak, dan ketersediaan bahan-bahan di pasar apakah banyak. Lalu yang kelima tentukan pemasaran produk juga penting. Terima kasih. Sebelum melakukan ini yang melakukan produksinya ini kan misalnya mempertimbangkan jenis dan mutunya produk yang akan diproduksi gitu. Kan ini termasuk sesi yang akan diproduksi gitu. Bukan yang mempertimbangkan sebelum produksi. Ya kan, mempertimbangkan jenis dan mutu ini sebelumnya ya. Untuk mempertimbangkan mutu yang akan kita produksi kan.
Pak, saudari Sophie, bisa diulang lagi pertanyaan lebih jelas? Pertanyaan saya akan ini, perlu tidak perusahaan mempertimbangkan kondisi dan mutu produknya yang akan diproduksi? Jika perlu, apa saja yang perlu dipertimbangkan? Iya, yang perlu dipertimbangkan itu ketika kita melakukan sebuah usaha atau memproduksi, kan ketika kita mau memproduksi suatu produk itu pasti kita memiliki perusahaan atau usaha kan, itu sebuah usaha kita kan. Nah jadi yang perlu kita pertimbangkan yaitu pilih dulu usaha apa yang memiliki peluang besar dan kita mampu. Nah itu yang perlu kita dipertimbangkan untuk sebelum kita melakukan produksi dan sebelum membangun usaha tersebut. Lalu yang kedua, sesuai dengan kemampuan. Nah itu ketika kita sudah menentukan suatu suatu usaha tersebut, kita harus pertimbangan sesuai nggak dengan kemampuan kita bisa nggak menjalankan produksi tersebut. Lalu yang ketiga, sesuai dengan kondisi keuangan. Nah ketika kita sudah memilih dan kita sudah mempertimbangkan kemampuan kita, keuangan kita, kemampuan yang pertama kan kemampuan dalam diri kita bisa atau tidak menjalankan. Lalu yang ketiga, kemampuan dalam keuangan. Keuangan kita mampu nggak untuk membiayai atau modal awal kita membangun usaha tersebut atau memproduksi produk tersebut yang kita inginkan. Lalu yang keempat, mempertimbangkan bahan baku. Jadi kan ketika kita membangun perusahaan dan kita menuju dengan membuat suatu produk, ketika ada beberapa bahan untuk menjadi sebuah produk yang kita tuju toh. Nah itu kita pertimbangkan kualitasnya, harganya, lalu jumlahnya, kayak gitu. Itu yang perlu kita pertimbangkan untuk melakukan. Lalu yang selanjutnya proses pemasaran, pasarnya gimana segala macam itu juga perlu dipertimbangkan. Nah itulah yang perlu dipertimbangkan sebelum kita melakukan sebuah produktivitas. Itu dua-duanya. Jadi sebelum kita melakukan produktivitas kita pertimbangkan hal tersebut dulu. Gimana? Ya, sendiri. Ini kita bahas tentang apa ini? Oh, Miss Sophie, tentang pertimbangan perlu atau tidaknya kan? Dari kamu sendiri pernah nggak sih dalam menerapkan sistem PWC? Jadi hanya sekedar membaca, karena dari tadi kamu menjelaskan, kurasa juga perlu ya PWC dalam hal mempertimbangkan itu supaya semuanya juga sudah terserap dalam PWC kita ini. Kemudian kontrol kita harus jadi menambahin aja supaya kayak makin konkret gitu ya, supaya jadi di setiap aspek itu tuh perlu juga PWC supaya semakin lebih jelas dan detail permasalahan dan pertimbangannya. Nah ya, yang tadi saya jawab juga itu termasuk sudah dijelaskan juga sama saudari Tere bersama pautan tentang PWC, yaitu planning, controlling, dan organizing ya. Itu termasuk perlu dilakukan dalam sebuah perusahaan sebelum kita melakukan produktivitas. Okay, the question and answer session for today is set. 4 minutes to read the result of the presentation.
Senin 5 Desember 2022. Agenda pertemuan konsultasi kelompok 10 dengan materi pengendalian mutu, kartu atau tempat quality control TQC. Waktu 13.15 sampai 2.4 ruang 2B kampus SD Hidayah. Usung pengampu Fide Mary SPMN dihadiri oleh 30 mahasiswa dan tidak hadir. Yang pertama, Rara Kusuma dengan NPM 2161 2015 dengan apa? Yang kedua, Marsalius Tegar dengan NPM 2161 2015 keterangan awal itu. Kemudian yang ketiga, Elizabeth Asih dengan NPM 2162 keterangan sakit. Yang keempat, Yosafat dengan NPM 2161 dengan keterangan nomor apa? Anggota kelompok hari ini yaitu Rizka Rizal dengan NPM 2161-2024, kemudian Marsina Eva NPM 2161-2013, dan Radika Indi Jonas NPM 2161-2014. Dengan esensi bagian lagi NPM 2161-2019.